Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pembelajaran yang minggu lalu, masih dalam bab yang sama. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari kelak menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain, baik di dunia maupun di akhirat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang hari ini, pembelajaran tentang akikah, sebelumnya kita telah membahas apa itu tentang kurban. Nah, apa itu kurban? Sedikit kita review kembali, kita ulang kembali. Apa itu kurban? Kurban itu secara bahasa artinya itu dekat. Nah, sedangkan istilah artinya adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan waktu tertentu. Nah, itulah kurban. Nah, hukum kurban sendiri itu apa? Semalam telah kita bahas juga apa itu hukum kurban. Nah, hukum kurban menjadi sunnah muakkad. Apa alasannya? Sabda Rasulullah SAW, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan berkurban dan kurban itu sunnah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, sekilas setelah kita bahas tentang kurban, selanjutnya kita bahas apa itu akikah. Nah, sekarang kita bahas apa itu akikah. Pengertian akikah sendiri dari segi bahasa ialah rambut yang tumbuh di kepala bayi. Nah, sedangkan dari segi istilah adalah binatang yang disembelih pada hari ketujuh atau kelipatan 7 di kelahiran bayi, disertai mencukur rambutnya dan memberi nama pada anak yang baru dilahirkan. Itulah pengertian dari akikah. Jadi jika tetangga kita nanti atau orang sekitar kita pada hari ketujuh ada yang motong kambing ketika baru lahiran anak, nah itu akikah yang mana dilakukan pada kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai mencukur rambut dan memberi nama pada anak yang dilahirkan tadi. Kemudian apa hukum akikah itu tadi? Nah, hukum akikah ialah sunnah bagi orang tua atau orang yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah hidup si anak. Begitu. Jadi sunnah bagi orang tua. Rasulullah bersabda, "Kullu ghulamin murtahanun bi akikatih." Kata Rasulullah, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tudbahu anhu yaumas sabihi, yang disembeli baginya pada hari ketujuh. Wa yukhlaku wa yusamma, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Ahmad dan imam yang 4. Lalu mengapa disyariatkan? Nah, disyariatkan akikah lebih merupakan perwujudan dari rasa syukur kita, dari rasa syukur orang tua tadi itu akan kehadiran seorang anak. Yang pertama kali dilaksanakannya akikah ialah pada 2 orang saudara kembar, yakni cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan
Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib yang bernama Hasan dan Hussein. Ada hadis yang mengatakan, An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqanil Hasani wal Husaini kabshan. Yang artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk Hasan dan Husain, masing-masing seekor kambing kibas. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian jenis dan syarat hewan akikah. Nah, akikah untuk anak laki-laki ialah 2 ekor dan untuk anak perempuan ialah 1 ekor. Adapun binatang yang dipotong untuk akikah, syarat-syaratnya itu sama seperti binatang yang dipotong untuk kurban. Dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang agar menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang umurnya sama dan untuk anak perempuan seekor kambing. Begitu. Kalau pada daging kurban disunahkan untuk menyedekahkan sebelum dimasak, artinya apa? Sunnah bagi kita untuk membagikan daging kurban tadi ini dalam keadaan mentah, belum kita olah, belum jadi rendang, belum jadi gulai, belum jadi dendeng dan lain-lain gitu. Dalam keadaan mentah itu sunnah untuk menyedekahkannya. Nah, sedangkan daging akikah tadi ini disunahkan ketika sudah dimasak, sudah diolah tadi itu baru disedekahkan atau dibagi-bagikan atau dikasih. Begitu. Nah, kapan waktu menyembelih akikah? Penyembelihan akikah dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Jika anak lahir hari ini, maka 7 hari ke depan sudah bisa untuk akikah. Gitu. Jika nggak sempat, gitu, telah berlalu hari ke-7 tadi itu, maka hendaklah menyembelih pada hari ke-14. Jika hari ke-14 telah berlalu juga, nggak sempat juga, maka hendaklah pada hari ke-21. Kelipatan 7 dia. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Akikati tudbahu an lisaba. Kata Rasulullah, akikah disembelih pada hari ke-7. Wali irba ashrah, ke-14. Wala ihda wa ishrin, dan ke-21. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi akikah itu disembelih pada hari ke-7, ke-14, dan ke-21. Begitu. Kemudian, apa hikmah di balik akikah itu tadi? Nah, setiap ibadah dalam Islam itu tidak terlepas dari hikmah yang terkandung di dalamnya. Karena hal itu merupakan misi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Kemudian apa hikmah dari akikah? Yang pertama ialah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan pada dirinya. Yang kedua, menambah rasa cinta anak kepada orang tua. Karena apa? Karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia. Dan bagi orang tua merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ketiga? Mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan sanak saudara yang ikut merasakan gembira dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Nah, itu akikah. Yang kemarin kita telah membahas tentang kurban. Lalu jika adik-adik masih ada yang kurang paham atau kurang mengerti,
silahkan bertanya di grup ini. Nah, langsung saja bertanya, nggak masalah. Langsung bertanya, mari kita berdiskusi untuk membuat pemahaman lebih mudah lagi, membuat teman-teman yang kurang paham menjadi paham, kurang mengerti menjadi mengerti. Mari kita berdiskusi, silahkan bertanya, ya. Jadi jangan malu-malu, kurang paham, kurang ngerti, silahkan bertanya.